Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Davidi Pramono dari Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Kali ini aku akan sharing-sharing lagi tentang matkul mekatronika dan robotika. Sekarang khususnya pada materi inverse kinematik. Khusus untuk materi ini, sebenarnya saya juga masih belajar, masih kurang memahami. Jadi kalau ada kesalahan, mohon untuk dimaklumi dan kita diskusi aja di kolom komentar jika ada yang salah ya guys ya. Oke, jadi langsung kita mulai aja, yaitu inverse kinematik. What is inverse kinematik? Jadi bayangkan saja teman-teman memiliki sebuah robot manipulator yang memiliki beberapa sendi seperti yang sudah ada di PPT, yaitu Q1, Q2, Q3, dan Q4. Jadi itu joint angel dan dia memiliki end effector seperti gripper. Nah, Anda ingin memindahkan end effector ini ke titik tertentu dalam ruang baik itu 3D maupun dua dimensi untuk melakukan sebuah tugas. Jadi kita pengen memindahkan end effector ini mencapai tujuannya. Jadi kita perlu menentukan sebuah koordinat sendi yang tepat untuk memposisikan sebuah end effector atau gripper ini pada titik yang kita inginkan. Sehingga disinilah inverse kinematik ini berperan. Jadi inverse kinematik adalah gimana kita memetakan posisi, orientasi end effector atau gripper ini ke koordinat sendi yang mencapai pose tersebut. Dengan menggunakan kinematik inverse ini atau kinematik terbalik, kita bisa menemukan sendi tertentu yang diperlukan untuk uh, menggerakkan end effector ini ke titik yang kita inginkan. Oke, jadi itu aja untuk pengenalan inverse kinematik. Selanjutnya, yaitu di sini aku akan menjelaskan untuk penyelesaian kinematika terbalik, yaitu ada dua pendekatan. Jadi pendekatan untuk menyelesaikan kinematik terbalik atau inverse kinematik ini adalah dua, yaitu pendekatan secara analisis dan pendekatan secara numerik. Pendekatan secara analitis biasanya melibatkan dua model matematika untuk menyelesaikan ini, yaitu ya nanti akan dijelaskan lah di slide selanjutnya. Terus untuk pendekatan numerik ini melibatkan kalkulasi berulang untuk memikirkan sudut sambungan sehingga menggunakan algoritma pengoptimalan yang tentunya sangat ribet itu teman-teman. Oke, lanjut. Jadi di sini kita akan fokus di pendekatan analitik saja karena di sini saya juga sama-sama masih belajar. Jadi jika robot sederhana memiliki lengan 2 DOF atau 3 DOF planar, kita bisa menggunakan metode trigonometri. Jadi metode pendekatan analitik ini biasanya menggunakan metode trigonometri teman-teman. Jadi yang kita gunakan yaitu hukum sinus dan hukum kosinus untuk menghitung sudut. Lalu persamaan forward kinematik untuk mencari sudut sendi. Oke, mungkin sekarang kita masuk simulasi saja teman-teman. Sebelum kita masuk ke rumusnya lebih lanjut. Nah, ini ada uh, robot tangan yang menggunakan inverse kinematik simulasinya yaitu 2 DOF. Ini nanti angle-nya ada Q1 dan Q2. Ini ada elbow up dan elbow down dan berikut ada koordinat dari si n effector dan n effector x dan n effector y. Nah, di sini juga ada di bawahnya itu keterangan bahwa using cosinus law for inverse kinematic solution. Nah, itu jadi juga ada rumusnya. Oke, mungkin untuk simulasinya cukup ya teman-teman. Kita lanjut ke uh, penyelesaiannya. Jadi seperti yang saya jelaskan sendiri tadi ada dua penyelesaian yaitu untuk elbow up dan elbow down. Nah, untuk elbow up sendiri di sini ada rumusnya yaitu cosinus min 1 yaitu x2 plus y2 min a pangkat 2 1 dan a pangkat 2 2 per 2a 1 a2. Dan untuk Q1-nya tan I1 xy min tan pangkat min 1 lalu dikalikan dengan A2 sin Q2 per A1 plus A2 kosinus Q2. Itu untuk elbow up dan untuk elbow down-nya sendiri
yaitu Q 2 sama dengan min kosinus pangkat min 1 X kuadrat plus Y kuadrat min A kuadrat 1 min A kuadrat 2 per 2A1 dan kali A2. Lalu untuk Q1-nya tan min 1 kali Y per X plus tan min 1 dikali A2 sinus Q2 per A1 plus A2 kosinus Q2. Oke, itu untuk gimana cara kita mencari elbow up dan elbow down yang merupakan dua solusi untuk pendekatan analitik. Oke, mungkin kita langsung aja untuk detailnya. Saya menemukan link materi ini di mana kalau misal saya menjelaskan yang masih kurang jelas, teman-teman bisa langsung aja mengunjungi websitenya sendiri. Oke, jadi di materi ini dijelaskan tentang kinematik, baik itu forward kinematik 3 dov, 1 dov, inverse 2 dov. Cuman kita bakal fokus di inverse kinematik 2 dov. Jadi di dalam inverse kinematik 2 dov ini memiliki dua kesulitan jika diselesaikan menggunakan persamaan trigonometri, cuman masih bisa diselesaikan gitu. Jadi ini juga ada beberapa rumus yang harus kita selesaikan dulu yang nanti ujung-ujungnya akan menghasilkan dua rumus ini yang seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Oke, mungkin dari saya hanya bisa menjelaskan segitu saja. Mungkin jika teman-teman ingin lebih tahu detailnya, bisa kunjungi website yang tadi yang sudah saya lampirkan gitu, teman. Oke, enjoy learning and having fun.